meskipun ini sebenarnya Pak Prabowo itu dipaksa oleh kondisi pemangkasan anggaran itu karena memang APBN yang sangat cekak, karena itu harus dilakukan penghematan di mana-mana. Tetapi saya kira ini juga merupakan momentum yang bagus karena kita mulai harus terbiasa melakukan penghematan dan membuat mata anggaran itu sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Bukan membuat mata anggaran itu nanti biasanya kan copy paste saja itu dari anggaran-anggaran sebelumnya. Dan kita tahu kan kebiasaan dari para pejabat, para ASN itu membuat kegiatan-kegiatan yang nggak perlu. Perjalanan dinas yang dipotong 50% oleh Pak Prabowo itu salah satu kebocoran yang luar biasa karena sebenarnya banyak sekali yang perjalanan dinas itu juga di markup oleh para ASN itu. Ya tentu lebih jauh lagi kita mesti proyeksikan kebutuhan anggaran itu juga berdasarkan perubahan politik dunia. Donald Trump memenangkan pemilu di Amerika itu pasti berakibat pada hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika, Indonesia dengan Cina, Cina dengan negara-negara yang membantu mensuplai energi dan infrastruktur dunia. Jadi perdagangan dan sebut aja ekonomi dunia juga akan berubah. Kalau misalnya Donald Trump berupaya untuk mengembalikan kejayaan Amerika dengan mengaktifkan kembali industri-industri yang basisnya adalah fosil seperti yang dia maksudkan, itu artinya nikel untuk mesin mobil juga akan berkurang konsumsinya tuh. Demikian juga kalau keadaan ekonomi di Cina terpengaruh karena perang tarif yang pasti akan diterapkan oleh Amerika Serikat, tentu kemungkinan itu juga harus dibayangkan bagaimana misalnya Cina itu merelokasi lagi pabrik-pabriknya dan ternyata nggak nyampe ke Indonesia tuh, supaya ada produk Cina yang dari Indonesia supaya bisa masuk pasar Amerika. Kan semua ini kalkulasi yang mesti dihitung tuh. Jadi kesempatan ini juga menunjukkan bagaimana sistem ekonomi dunia itu harus diatur ulang karena ada keputusan-keputusan radikal dan kontroversial yang dibuat oleh Donald Trump. Nah, Indonesia pasti akan kena imbas itu dalam banyak hal, dalam banyak aspek, terutama di dalam soal perdagangan. Tetapi yang lebih penting untuk kita pikirkan hari ini adalah kepastian bahwa Presiden Prabowo menetapkan anggaran makan bergizi itu sebagai program yang harus berlanjut. Nah, kesempatan berikutnya tentu program itu harus diputuskan sebagai program yang sustainable dalam 5 tahun ke depan. Bukan program yang sekedar seperti sekarang itu dikumpulkan dari kementerian-kementerian lalu diungsikan ke dapur-dapur makan siang gratis. Karena itu kita boleh anggap sebagai hal yang temporer tuh. Nah, hal-hal lain tentu masih kita tunggu. Apakah konsistensi perampingan ini juga akan berakibat pada perampingan anggaran akan berakibat pada perampingan kabinet? Harusnya begitu. Karena kabinet yang besar ini itu mahal untuk membiayainya. Walaupun sudah ada penghematan, tetapi tetap administrasinya sangat ruwet dan sangat banyak yang mesti dibiayai oleh negara tuh. Administrasi penyelenggaraan kabinet maksud saya. Jadi sekali lagi itu sekedar positioning dari FNN untuk menilai bahwa konsekuensi dari pemotongan anggaran 300 triliun dialihkan untuk kepentingan masyarakat bawah akan berimplikasi pada elit-elit partai yang menunggu sebetulnya tetesan program-program negara. Tapi itulah konsekuensi kalau negara ini memang tidak bertumbuh seperti yang pernah dibayangkan dulu bahwa kita akan meroket 10% tuh, dan akhirnya terjerembab. Dan hasil kerjaan dari mantan Presiden Jokowi itu sekarang jadi pertaruhan apakah Presiden Prabowo akan meneruskan target-target yang sebetulnya masih bisa diatasi oleh anggaran, atau memang sebaiknya diberhentikan aja, terutama PSN, IKN, segala macam itu, jalan-jalan tol. Tapi sekali lagi inilah keputusan politik, kita lihat konsekuensinya.